Nah, terus Ces, yang gak kalah menyeramkan nih dari kutukan makhluk halus, pesugihan, ini masyarakat setempat ini Ces, katanya masih sering mendengarkan rintihan atau ratapan suara Dewi Anjarwati tuh di situ. Halo Ces, ketemu lagi sama aku, Ovi Kantalea. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih karena kalian lebih memilih mendengarkan ceritaku ketimbang cerita gibah yang pastinya buat kalian berdosa banget. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas sebuah tempat yang dimana tempat ini menyimpan sebuah misteri yang sangat cukup mengerikan karena tempat ini juga menyimpan sebuah kutukan yang dipercayai oleh warga setempat. Nah, tempatnya ini merupakan destinasi wisata yang sangat terkenal. Nama tempat ini adalah Coban Rondo. Hah? Kok Coban Rondo? Rondo kan janda. Tempatnya ini berada tepat di Jalan Coban Rondo, Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Jawa Timur, Ces. Nah, siapa sih di antara kalian yang udah pernah kesini? Kalau misalnya pernah kesini nih pasti tahu dong misteri dan kutukan apa sih dan kenapa sih ini dikasih nama Coban Rondo yang artinya tuh air terjun janda. Nah, jadi kita akan bahas ya kenapa sih tempat ini tuh menyimpan misteri sampai ada kutukannya. Nah, asal muasal kenapa sih air terjun ini dikasih nama Coban Rondo atau air terjun janda? Nah, di sini nih ada kisah tragis sepasang kekasih yang baru saja menikah yang bernama Dewi Anjarwati yang berasal dari Gunung Kawi dan Raden Baron Kusumo yang berasal dari Gunung Anjasmoro. Mereka ini memutuskan untuk mengikat tali suci atau menikah, dan kemudian baru aja menikah tuh Ces, si Dewi Anjarwati tuh ngebet banget gitu loh mau ketemu mertuanya. Secara kan udah bukan pipip calon mantu, tapi ini udah mantu gitu loh Ces. Nah, jadi dia memutuskan untuk mengajak Raden Baron Kusumo pergi ke rumahnya yang berada di Gunung Anjasmoro. Nah, ini tuh ditentang Ces sama orang tuanya Dewi Anjarwati karena di Jawa sendiri ada persyaratan bagi pengantin yang baru saja menikah. Mereka harus melewati persyaratan selapan. Apa sih selapan itu? Jadi kalau misalnya pengantin baru saja menikah, ini dia dilarang bepergian sebelum 35 atau 36 hari gitu loh Ces keluar rumah. Kalau misalnya mereka berdua tetap nekat, akan terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan tentunya. Tradisi selapan ini Ces merupakan larangan pertemuan dua keluarga. Ini jadi dilarang untuk bertemu sementara. Nah, setelah itu bebaslah kamu kemana aja Ces. Tapi Anjarwati ini dikasih tahu ibu sama bapaknya tuh ngeyel. Dia tetap bersikeras untuk ke Gunung Anjasmoro bersama sang suami tercinta. Nah, karena Dewi Anjarwati dan Raden Baron Kusumo tuh tetap ngotot kan untuk pergi ke Gunung Anjasmoro untuk ketemu orang tuanya Raden Baron. Nah, di tengah-tengah perjalanan mereka ini terjadi hal buruk yang sangat tidak diinginkan oleh semua keluarga ataupun pasangan ini tersebut. Apa sih kejadiannya? Jadi kan Dewi Anjarwati ini sangat cantik Ces. Mereka melakukan perjalanan dari Gunung Kawi menuju Gunung Anjasmoro. Ini bertemu seorang pria. Di mana nih? Katanya pria ini adalah pembinor, perebut bini orang yang bernama Joko Lelono. Nah, Joko Lelono ini jatuh cinta pada pandangan pertama sama si Dewi Anjarwati ini tanpa memperdulikan Dewi Anjarwati ini istrinya Raden Baron Kusumo loh. Nah, jadi si Joko Lelono itu mulai kan gangguin Dewi Anjarwati. Ya Raden Baron ini nggak terima lah istrinya digangguin sama lelaki lain gitu loh Ces. Jadi si Joko Lelono ini nantangin gitu loh si Raden Kusumo ini, aku tuh naksir sama istrimu, ayo kita duel aja. Siapa yang menang dia akan mendapatkan cinta dari Dewi Anjarwati. Tentu kan Dewi Anjarwati ini
langsung kayak ya ampun, ini tuh pesan orang tua aku tuh terjadi gitu loh, aku melanggar adat istiadat Jawa, ternyata emang bener kejadian hal buruk ini. Nah, Raden Baronkusumo ini dengan yakinnya kan atas tantangan Joko Lelono ini, dia mengiyakan untuk berduel dengan Joko Lelono ini, Ces. Nah, sebelum pertempuran terjadi, Raden Baronkusumo ini menghampiri istrinya yaitu Dewi Anjarwati, menyampaikan pesan, wahai Dewiku, bersembunyilah engkau di air terjun di sana. Di sana adalah tempat persembunyian yang aman untukmu. Tunggulah aku. Jika telah selesai, aku akan menjemputmu dengan aman. Nah, kemudian Dewi Anjarwati dengan rasa sesal, dengan rasa takut, gundah gulana karena dia itu melanggar adat istiadat Jawa yang namanya tadi itu selapan gitu loh, Ces. Nah, dia pergilah ke balik air terjun, tempat persembunyiannya itu, Ces. Nah, Dewi Anjarwati itu kan sembunyi gitu loh. Terus dia tuh menanti Raden Baronkusumo. Tapi apa yang kalian tahu, penantian Dewi Anjarwati ini berujung sangat menyedihkan karena Raden Baronkusumo tak kunjung menjemput dirinya, sehingga dia tuh nangis, sedih. Nah, setelah beberapa lama dia mencari Raden Baronkusumo, ternyata apa yang terjadi, Ces, ini sangat menyedihkan. Dan mungkin ini tuh nggak semua orang atau semua orang lah ya, nggak bakalan mau tuh pasangannya kenapa-napa. Hal buruk yang terjadi adalah Dewi Anjarwati harus menerima tewasnya Raden Baronkusumo dan si pembinor ini. Jadi Joko Lelono tuh tewas juga, Ces, ternyata atas pertempuran mereka. Jadi sama-sama kalah gitu loh, Ces. Jadi Dewi Anjarwati ini sangat sedih. Dia kembali lagi ke balik air terjunnya, meratapi kesedihannya dan gak keluar-keluar dari sana, Ces. Nah, inilah yang ternyata membuat air terjun ini namanya jadi air terjun Coban Rondo di Jawa Timur, yang kisahnya ini menyimpan misteri karena itu katanya setelah kejadian ini tuh Dewi Anjarwati sampai sekarang katanya tuh masih ada di balik air terjun tersebut, Ces. Bahkan Dewi Anjarwati tuh memberikan kutukan di tempat itu, Ces. Apa sih kutukannya? Jadi Dewi Anjarwati nggak mau nih ada pasangan yang belum menikah itu bersenang-senang di hadapannya. Jadi kalau misalnya kamu, Ces, belum nikah atau masih pacaran sama pacarmu yang oke gitu loh, Ces, jangan coba-coba untuk berkunjung ke Coban Rondo. Kalau enggak, kalian akan berakhir putus gitu loh, Ces. Nah, terus ada lagi ya, selain kutukan yang tadi itu, nah di Coban Rondo ini dipercaya masyarakat setempat ini banyak dihuni oleh makhluk halus, sehingga kalau misalnya kalian kesana pastiin kalian nggak ngomong kasar, nggak ngomong sembarangan, nggak buang sampah sembarangan, karena kalau makhluk atau penghuni di sana itu marah, Ces, kalian bisa kerasukan. Nah, di Coban Rondo ini juga dikenal ada nih pesugihannya. Kalau misalnya orang-orang yang gelap mata nih lagi ke sana tuh kan, Ces, mereka biasanya melakukan perjanjian gaib oleh makhluk halus di sana dengan cara memberikan seserahan, persembahan ataupun tumbal. Pasti ya kalau kayak gitu tuh hal-hal yang tidak mengenakan tuh pasti akan terjadi. Jadi jangan coba-cobalah untuk kalian melakukan pesugihan, karena tuh kita tuh cukup berdoa aja gitu loh, Ces, sama Tuhan. Pasti kalau misalnya kita rajin-rajin berdoa, merayu Tuhan, kita pasti dapat hasil yang memuaskan. Nah, terus, Ces, yang gak kalah menyeramkan nih dari kutukan makhluk halus, pesugihan ini, masyarakat setempat ini, Ces, katanya masih sering mendengarkan rintihan atau ratapan suara Dewi Anjarwati tuh di situ. Jadi katanya nih kalau malam tuh ada beberapa warga yang bisa mendengar suara tangisan Dewi Anjarwati yang menyesali perbuatannya menentang peraturan selapan tadi yang disampaikan oleh orang tuanya, sehingga membuat dia kehilangan orang
tercintanya, yaitu Raden Baron Kusumo tadi, Ces. Jadi ini loh sebabnya kenapa sih air terjun ini dikasih nama air terjun janda atau Coban Rondo. Jadi inilah penyesalan Dewi Anjarwati yang menentang larangan orang tuanya, yang kenapa sih dia nggak mau nunggu aja sampai adat selapan ini selesai, Ces. Padahal itu kan juga nggak lama gitu loh, Ces. Mereka juga nggak terpisah, disuruh berdua aja gitu loh, diam di rumah, nggak mau. Jadi inilah, karena Dewi Anjarwati ini sedih, jadi dia tuh memberikan kutukan di tempat tersebut. Dia nggak mau tuh ada yang bersenang-senang di hadapan penderitaannya, Ces. Nah, jadi sampai sekarang tuh masih diyakini di balik air terjun itu masih ada tuh Dewi Anjarwati. Padahal kejadian tuh udah cukup lama, Ces. Jadi sebetulnya kisah Coban Rondo, Dewi Anjarwati dan Raden Baron Kusumo ini menampilkan pesan dan kesan kalau misalnya kita tuh dikasih tahu sama orang tua kalau bisa jangan melawan, ya, Ces. Karena orang tua itu sifatnya pasti melindungi anaknya sendiri, nggak usah kepala batu, nggak usah ngeyel, jadi turutin aja adat istiadat di kotamu untuk kebaikan dirimu sendiri. Jadi cukup sekian ya, Ces, cerita asal muasal sampai kenapa sih jadi misteri dan ada kutukannya si Coban Rondo ini. Nah, jadi cukup sekian ya, Ces, cerita dari aku. Kalau misalnya kalian punya pengalaman suka sama cerita Coban Rondo ini, jangan lupa ya di komen, like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya biar aku tuh semangat terus untuk konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa di next video aku selanjutnya ya. Bye, see you.